Ketenangan tidak didapat dengan dunia yang lebih ramah. Ketenangan tidak lahir karena orang lain berubah, dan ketenangan tidak pernah muncul dengan sendirinya saat situasi menjadi sulit. Ketenangan lahir ketika kamu melatih dirimu untuk tetap berdiri utuh, bahkan di situasi apapun, saat ditekan, saat diprovokasi, saat disalahpahami, saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Masalahnya, kebanyakan orang ingin hidup tenang, tapi tidak pernah benar-benar melatih ketenangan. Mereka berharap suasana membaik. Mereka menunggu orang lain mengerti. Mereka menunda ketenangan sampai keadaan aman. Dan akibatnya satu, emosi mereka selalu selangkah di depan kendali diri. Coba jujur sejenak, berapa kali harimu rusak bukan karena masalah besar, tapi karena hal kecil yang menyentuh egomu. Satu pesan yang nadanya salah, satu kritik, satu sikap orang lain yang terasa merendahkan, bukan karena kamu lemah, tapi karena dunia modern melatih kita untuk reaktif, bukan berdaulat. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk menjadi dingin atau mati rasa. Ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi kekacauan. Ketenangan yang tidak bisa diguncang. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Ketenangan yang tetap ada bahkan saat hidup menekan titik terlemahmu. Dan ini kabar pentingnya, ketenangan seperti itu bisa dilatih. Bukan lewat afirmasi kosong, tapi lewat perubahan cara berpikir, cara menilai, dan cara kamu memposisikan dirimu terhadap dunia. Di video ini kita akan membedah prinsip-prinsip stoikisme yang membuat seseorang tetap stabil di tengah konflik, tekanan, dan kekacauan hidup modern. Dan di bagian akhir, ada satu pergeseran perspektif yang, jika benar-benar kamu pahami, akan membuat dunia kehilangan kekuasaannya atas emosimu. Tetap di sini. Satu, pisahkan dirimu dari hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak gelisah karena kejadian yang menimpamu. Kamu gelisah karena tanpa sadar, kamu mengklaim kejadian itu sebagai sesuatu yang harus bisa kamu kendalikan. Respon orang lain, hasil dari kerja kerasmu, opini tentang dirimu, arah hubungan, keputusan atasan, sikap pasangan, semua itu kamu pegang seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Dan disitulah kesalahan fatal manusia modern dimulai. Emosi diikatkan pada sesuatu yang sejak awal bukan miliknya. Coba renungkan satu pertanyaan sederhana ini. Sejak kapan perasaan tenangmu harus menunggu orang lain bersikap benar? Stoikisme menyebut ini sebagai dichotomy of control, pemisahan tegas antara dua hal. Apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang tidak pernah berada di sana. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah pikiranmu, penilaianmu, keputusanmu, dan tindakanmu. Bukan hasilnya, bukan respon orang, bukan apakah usahamu dihargai atau tidak. Namun, dunia modern membalikkan logika ini. Ia melatihmu untuk bereaksi terhadap notifikasi, komentar, validasi, dan penolakan. Tanpa sadar, kamu hidup dalam mode siaga emosional, selalu menunggu sesuatu dari luar untuk menentukan keadaan batinmu. Akibatnya, satu perubahan kecil di luar dirimu cukup untuk mengguncang seluruh isi kepalamu. Orang yang tenang terlihat tidak tersentuh bukan karena mereka kebal masalah. Mereka hanya tidak menaruh harga diri dan ketenangan di tempat yang salah. Bayangkan dua orang menghadapi kritik yang sama. Yang satu langsung panas, defensif, gelisah berhari-hari. Yang lain mendengarkan, menimbang, lalu melangkah tenang. Perbedaannya bukan mental baja. Perbedaannya adalah kepemilikan. Orang pertama menganggap opini itu miliknya. Orang kedua tahu ini terjadi padaku tapi ini bukan milikku. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh. Saat kamu berhenti merasa bertanggung jawab atas hal-hal di luar kendalimu, kamu tidak menjadi pasif. Kamu justru menjadi fokus. Energi yang dulu bocor ke kecemasan kini kembali ke tindakan yang nyata. Kamu berhenti bereaksi otomatis. Kamu berhenti terpancing. Tekanan kehilangan perlahan kehilangan daya cengkeramnya. Ingat satu prinsip ini dan pegang kuat-kuat. Jika itu tidak berada dalam kendalimu, ia tidak berhak menguasai ketenanganmu. Ini bukan pelarian dari hidup. Ini adalah fondasi kedaulatan batin. Dan dari fondasi inilah,
kita akan melangkah ke lapisan berikutnya. Tempat sebagian besar orang justru paling rapuh tanpa mereka sadari. 2. Hentikan ketergantungan emosional pada validasi dan pengakuan. Ada satu kebenaran yang jarang diakui dengan jujur. Selama harga dirimu bergantung pada pengakuan, kamu akan selalu bisa diguncang. Bukan oleh musuh, bukan oleh kegagalan besar, tapi oleh hal-hal kecil yang menyentuh egomu. Satu pujian bisa membuatmu terbang. Satu penolakan bisa membuatmu runtuh. Dan disitulah bahayanya. Bukan karena kamu peduli, tapi karena kamu menyerahkan kendali emosimu pada sesuatu yang tidak stabil. Pujian dan penolakan sama-sama berbahaya jika kamu bergantung padanya. Pujian membuatmu candu, penolakan membuatmu takut. Keduanya menempatkan nilai dirimu di luar dirimu. Tanpa sadar, relasi berubah menjadi sandera emosional. Karier berubah menjadi pengukur harga diri. Status sosial berubah menjadi bukti eksistensi. Kamu mulai menjaga sikap bukan karena nilai, tapi karena takut kehilangan penerimaan. Kamu mulai menahan kebenaran bukan karena bijak, tapi karena takut ditinggalkan. Dan pelan-pelan, kamu tidak lagi hidup sebagai dirimu. Kamu hidup sebagai versi yang paling aman untuk diterima. Stoikisme berdiri berlawanan dengan pola ini. Ia mengajarkan satu hal yang tidak nyaman bagi ego, tapi membebaskan bagi jiwa. Nilai dirimu tidak bisa dipinjam dari luar. Marcus Aurelius mengajarkan, jika kamu mencari ketenangan, carilah di dalam dirimu sendiri. Bukan di pujian, bukan di pengakuan, bukan di tepuk tangan. Orang yang benar-benar tenang tidak anti pengakuan. Mereka hanya tidak bergantung padanya. Bayangkan seseorang yang tahu nilai dirinya. Pujian datang, ia menerimanya tanpa mabuk. Penolakan datang, ia menilainya tanpa hancur. Mengapa? Karena ia tidak menyerahkan kemudi hidupnya pada reaksi orang lain. Saat kamu berhenti menjadikan validasi sebagai kebutuhan emosional, satu perubahan besar terjadi. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Kehilangan perhatian tidak mengguncangmu. Kehilangan posisi tidak meruntuhkan identitasmu. Kehilangan orang menyakitkan, ya, tapi tidak menghancurkan dirimu. Dan inilah titik di mana dunia mulai kehabisan alat untuk mengontrolmu. Orang hanya bisa mengendalikanmu lewat apa yang kamu takuti untuk hilang. Begitu ketakutan itu diputus, tekanan kehilangan taringnya. Tanyakan ini pada dirimu dengan jujur. Jika semua pengakuan dicabut hari ini, apakah aku masih berdiri utuh? Jika jawabannya belum, itu bukan aib. Itu tanda bahwa latihanmu baru saja dimulai. Ingat prinsip ini, orang yang tahu nilainya tidak perlu dijaga oleh dunia, ia dijaga oleh dirinya sendiri, dan dari sini kita melangkah lebih dalam. Karena bahkan setelah kamu tahu nilaimu, satu hal masih menentukan apakah kamu tetap tenang, atau kembali terseret emosi di saat genting. 3. Latih jarak batin sebelum merespons. Ada satu perbedaan halus, namun menentukan antara orang yang dikuasai emosi dan orang yang menguasai dirinya. Jarak batin. Orang tenang bukan lebih sabar. Mereka tidak memiliki emosi yang lebih kecil. Mereka hanya tidak langsung melebur dengan apapun yang muncul di dalam diri mereka. Sebaliknya, reaksi instan sering disalahartikan sebagai ketegasan. Padahal dalam banyak kasus, reaksi cepat adalah bentuk kelemahan, tanda bahwa emosimu memimpin, bukan kesadaranmu. Setiap kali kamu bereaksi tanpa jarak, kamu menyerahkan kemudi hidupmu pada rangsangan luar. Satu pesan, satu nada, satu ekspresi, dan seketika kendali berpindah tangan. Stoikisme tidak meminta kamu mematikan emosi. Ia mengajarkan memberi ruang di antara stimulus dan respons. Ruang kecil, tapi krusial. Disitulah kebebasan berada. Latihan pertamanya sederhana, pause. Bukan diam pasif, tapi jeda sadar. Saat emosi naik, jangan langsung bertindak. Tarik napas, sadari sensasinya. Katakan dalam hati, ini emosi, bukan perintah. Latihan kedua, reframe. Tanyakan satu hal, apakah ini fakta atau hanya penilaian saya tentang fakta? Pesan singkat terasa dingin, apakah itu kenyataan atau asumsi? Kritik terdengar menyerang, apakah itu ancaman atau umpan balik? Sikap pasangan terasa menjauh, apakah itu penolakan atau kelelahan yang tidak kamu lihat?
Dengan mengubah sudut pandang, kamu mengembalikan kendali ke tanganmu. Latihan ketiga, observasi diri. Lihat emosimu seolah kamu bukan emosi itu. Kemarahan hadir, kecemasan muncul. Ego tersentuh, biarkan semuanya lewat, tanpa harus diikuti. Inilah disiplin emosi yang sesungguhnya. Bayangkan situasi modern yang sangat umum. Chat dari rekan kerja yang nadanya terasa meremehkan. Atasan mengoreksi di depan umum. Pasangan mengucapkan satu kalimat yang menusuk. Komentar di media sosial yang menyentuh harga dirimu. Orang reaktif langsung membalas. Mengetik cepat, nada meninggi. Menang sesaat, lalu menyesal berhari-hari. Orang dengan jarak batin berhenti sejenak. Membaca ulang, menilai dari kejauhan, lalu merespons dengan jernih atau memilih untuk tidak merespons sama sekali. Dan seringkali tidak bereaksi adalah bentuk kendali tertinggi. Hasilnya, kamu tetap jernih saat orang lain emosional. Kamu tidak terseret ke drama yang bukan milikmu. Kamu menang tanpa harus menyerang. Ingat prinsip ini dan jadikan pedoman hidupmu. Emosi adalah sinyal, bukan kemudi. Saat kamu melatih jarak batin, dunia boleh berisik, provokatif, dan kacau. Tapi pusat dirimu tetap tenang. Dan disitulah kekuatan sejati mulai bekerja. 4. Normalisasi kehilangan sebelum dunia mengambilnya. Ada satu ilusi yang diam-diam menguras ketenanganmu. Kamu hidup seolah-olah apa yang kamu miliki hari ini akan selalu ada besok. Orang, posisi, kesehatan, reputasi, kesempatan. Kamu tahu secara logika bahwa semua bisa hilang. Tapi di dalam batin, kamu tetap memperlakukannya sebagai sesuatu yang pasti. Dan dari asumsi itulah, ketakutan tumbuh. Bukan karena kehilangan itu sendiri, melainkan karena kamu tidak pernah benar-benar menyiapkannya dalam pikiran. Stoikisme menghadapi ini secara langsung lewat latihan yang sering disalahpahami. Premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan terburuk sebelum dunia memaksakannya padamu. Bukan untuk menakut-nakuti diri, bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk membiasakan batinmu dengan fakta bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, bukan kegagalan hidup. Orang yang kuat secara mental sering terlihat siap kehilangan bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak menggantungkan jati diri pada kepemilikan. Mereka mencintai tanpa mengikat. Mereka bekerja dengan sepenuh hati tanpa menjadikan hasil sebagai identitas. Mereka menjaga apa yang ada, sambil sadar bahwa semuanya bisa diambil kembali oleh waktu. Bandingkan dua tipe orang ini. Yang pertama, hidup bergantung. Ia mencintai dengan cemas, bekerja dengan ketakutan, menjaga dengan panik. Karena jika sesuatu itu hilang, dirinya ikut hilang. Yang kedua, hidup siap. Ia mencintai dengan hadir, bekerja dengan fokus, menjaga dengan tenang. Karena jika sesuatu itu pergi, dirinya tetap utuh. Perbedaannya bukan keberanian, perbedaannya adalah relasi dengan kehilangan. Saat kamu melatih pikiranmu untuk berkata, ini berharga, tapi ini tidak dijamin, kamu tidak menjadi dingin, kamu justru menjadi bebas. Kehilangan tidak lagi mengejutkanmu. Rasa sakit tetap ada, karena kamu manusia. Tapi kehancuran tidak mengambil alih, karena kamu sudah siap. Dan inilah paradoks yang jarang dibicarakan. Orang yang siap kehilangan justru hidup lebih penuh. Karena mereka tidak mencengkeram, tidak mengontrol berlebihan, tidak hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ancaman kehilangan tidak lagi efektif. Manipulasi emosional tidak lagi bekerja. Tekanan tidak lagi memaksamu menyerah pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai dirimu. Tanyakan ini pada dirimu dengan jujur dan tenang. Jika ini hilang besok, apakah aku masih berdiri? Jika jawabannya belum, itu bukan tanda kelemahan, itu peta latihanmu. Pegang satu prinsip stoik ini. Apapun yang bisa hilang bukan fondasi, dan fondasi yang benar tidak bisa diambil oleh dunia. Di titik inilah ketenangan mulai berubah bentuk, bukan lagi sekadar respons, tapi menjadi identitas. 5. Bangun identitas, saya orang yang tenang. Pada titik ini, kamu mungkin menyadari sesuatu yang penting. Ketenangan bukan lagi tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa kamu memilih untuk menjadi. Selama ini,
Banyak orang memperlakukan ketenangan sebagai teknik darurat. Menarik napas saat emosi naik, menghitung sampai 10, mencari distraksi. Semua itu membantu, tapi hanya sementara, karena teknik bekerja di permukaan, sementara hidup menekan dari dalam. Stoikisme mengajarkan jalur yang berbeda. Ketenangan sejati muncul saat ia menjadi identitas, bukan usaha. Identitas selalu mengalahkan niat. Kamu tidak perlu mencoba menjadi tenang jika di dalam dirimu tertanam keyakinan sederhana. Saya adalah orang yang tenang. Perhatikan transisinya. Awalnya kamu belajar teknik, memisahkan kendali, menghentikan ketergantungan, menormalisasi kehilangan. Lalu teknik itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan jika dijaga konsisten, perlahan membentuk karakter. Di titik inilah perubahan terjadi tanpa paksaan. Kamu tidak lagi bertanya, bagaimana seharusnya saya bereaksi? Reaksimu sudah berubah sebelum pertanyaan itu muncul. Orang yang benar-benar tenang tidak terlihat sibuk membuktikan apapun. Mereka tidak perlu menjelaskan dirinya, tidak tergesa membela ego, tidak terbakar oleh provokasi. Mengapa? Karena mereka tidak sedang mempertahankan citra. Mereka sedang hidup dari pusat dirinya sendiri. Dunia hanya bisa mengacaukan orang yang kosong di dalam, orang yang menggantungkan ketenangan pada hasil, pengakuan, dan kepastian. Begitu itu disentuh, runtuhlah segalanya. Tapi seseorang yang utuh dari dalam, yang tahu apa yang bisa ia kendalikan, yang tahu nilainya tidak bisa dipinjam, yang siap kehilangan tanpa kehilangan diri. Orang seperti itu tidak punya titik lemah untuk diserang. Kamu tidak reaktif, bukan karena kamu menahan diri, tapi karena tidak ada yang perlu dibela secara emosional. Kamu tidak mudah diprovokasi, bukan karena kamu menekan amarah, tapi karena provokasi itu tidak lagi relevan dengan identitasmu. Dan yang paling penting, kamu tidak takut kehilangan, karena dirimu tidak bergantung. Inilah bentuk akhir ketenangan stoik, bukan wajah datar, bukan sikap dingin, melainkan kehadiran yang stabil, tenang, tegas, dan tidak tergoyahkan. Tanamkan satu kalimat ini, ulangi dalam diam, biarkan ia meresap. Saya orang yang tenang, dunia boleh bergejolak, pusat saya tetap utuh. Disinilah latihan berakhir, dan kehidupan yang berbeda dimulai. Kamu sampai pada satu kesimpulan yang sederhana, namun radikal. Saat kamu tidak takut kehilangan, dunia kehabisan cara untuk mengalahkanmu. Dan ingat ini baik-baik, ketenangan tidak dibangun di momen-momen dramatis. Ia lahir dalam sunyi, dalam cara kamu menilai hal kecil, dalam keputusan yang tidak dilihat siapapun, dalam keberanian untuk tidak bereaksi saat ego meminta panggung. Tetaplah di jalur ini, karena hidup yang tenang bukan hidup tanpa badai, melainkan hidup dengan pusat yang tidak bisa digeser oleh apapun.